Yo, ho, ho, ho. Selamat siang dari daerah Kayu Putih. Mas, yang ini kurang bersih, Mas. Iya, iya. Jumpa lagi dengan Dikpra Channel dan presenter saya yang digemari oleh banyak orang. Ayo Mas Arvin ya. Ya, ini karena lagi corona, Corona, WFH ya. iya betul, sampai akar saya nunggu semua. Siap, 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 siap. Jadi kita pun namanya RFH ya, review from home ya. Iya, jadi dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Jadi saya tidak nongkrong, saya tidak apa. Jadi review unit depan gue kali ini ada di rumah Mas ini. Dan ini punya teman gue Dian, dititip ke rumah Mas ini. Betul sekali. Oke, kita lihat nih, langsung to the point. Dah, kamu nyapu aja kamu. Iya, maaf ya Mas, bentar ya. Iya, iya. Jadi bisa kita lihat nih model NMAX terbaru tahun 2020 adalah seperti ini. Kalau dilihat sekilas ini Baby X Max ya Gan ya. Bisa kita lihat dari siluet garis yang di sini nih. Wah gila, kalau dilihat dari zoom begini X Max banget. Bedanya kalau X Max punya bulat-bulat cantik gitu di tengahnya, tapi ini juga manis, udah bagus. Ini pun varian yang gua review kali ini tuh varian entry levelnya. Tapi jangan salah dulu, entry level tuh bukan berarti jelek banget. Jangan salah tangkap. Dan ini sudah sangat cukup dan ini bagus banget motornya dengan harga sekitar 28 juta rupiah. 28 juta rupiah. OTR 2020 awal 20 tahun bulan Januari. Januari. Bisa kita lihat sendiri itu platnya aja bulan 2. Nah, jadi saya salah sebut ya barusan. Iya, iya, Bapak gimana sih, Pak? Iya, maaf. Kelamaan pakai masker sesek. Iya, betul. Jadi kita lihat detail-detail minimnya. Kayak ini ada Maxi Signature ya. Gua nggak ngerti ini teknik marketingnya biar ini terlihat seperti mewah, mewah ya, mewah ya. Kalau ya mewah dan bisa sebenarnya ada satu hal yang seharusnya di varian ini kita cabut ya. Iya, betul. Stop and start system. Itu kan adanya di varian yang paling tingginya. Betul. Ya kan Bapak? Tapi di sini I don't know, nggak ada kayaknya ya. Di sini bukan start stop Bapak. Iya, ini beda ya. Di sini ada sedikit Oh, perbedaan. ada start stop. Start stop. Oke. Oke. Tetak teng. Tss. Ini masih belum keyless ya. Jadi cukup manual. Tapi udah ada, Bapak. Jadi bentuk kuncinya seperti ini. Oke, mirip-mirip dengan yang lama. Belum terlalu signifikan. Tapi ada perbedaan dengan yang lama. Kita buka seatnya nggak perlu setengah hati. Kalau yang lama kan gitu kan kayak nunggu per-pernya gitu baru kebuka. Kali ini cukup dengan kita bagian open di situ. Kita open, tekan seat, udah kebuka. Nah, seatnya sendiri pun kalau kalian mau kerja apa kayak ngangkat semen apa punya anak bayi, di sini bisa kalian mandikan jadi jacuzzi-nya para bayi ya. Bayi sekomplek mungkin bisa. Karena ini kenceng, karena ini gede banget. Kenceng. Ya, di sini ada tulisannya NMAX 155 cc karena ini emang cc-nya 155 cc kurang, sebenarnya sih kurang, nggak pas ya. Kalau biar manis aja jadi dipasin 155 gitu. Biasanya sih 149, gitu ya cc itu. Ya kan? Dan di sini pun sendiri kita lihat pajaknya. Gue nemu STNK tadi. Kita lihat di bagian PKB-nya, Pak. Bagian PKB-nya 522.500. Bapak pengguna ADV berapa, Pak? Sekitar hampir sama ya. Hampir sama ya, tapi lebih di bawahnya ADV pajaknya ya. Cuma Bapak harga beli ADV lebih tinggi ya. Bentar, Pak. Itu kayaknya saya dibegoin sama Honda-nya. Oke, lanjut dah. Sana Anda ngambil. Ya. Jadi opini pribadi gua, basicnya ini bisa dibilang all new, bisa dibilang facelift. Kenapa gue bilang gitu? Karena bodinya pun nggak terlalu beda jauh dengan yang lama ya guys. Ya emang sih bagian paling berbeda. Kenapa dia berani mengatakan all new? Ada di bagian sini. Ya di bagian sini dia sangat-sangat berbeda dengan yang lama. Ya siap-siap. Kalau yang lama itu kotak, kok dia lebih misah daripada yang X-Max. Ya kebetulan mobil gue parkir situ jadi bapak ini nggak bisa lewat.
Ya, jadi ini sedikit lebih mirip dengan X-Max, agak berbeda lampunya dengan yang lama. Kalau yang lama mungkin sampai sini kan. Kalau ini lebih cakep gitu. Cuma ada yang beropini kalau lampu belakang ini seperti motor-motor aki kalau kita lihat ya. Nah, mungkin bagusnya ketika lampunya udah nyala. Nah, mari kita coba lihat ya. Nah, kalau lampunya udah nyala, nah ini baru kelihatan sangat-sangat manis. Karena LED-nya sendiri pun kalau di mobil bisa kita bilang mirip-mirip Audi ya. Dan X-Max pun mirip-mirip seperti ini. Beh, cakep nih kalau lampunya udah nyala. Kelihatan ya manisnya. Dan kita ada sedikit tambahan, entah ini fungsinya sebagai apa, gue kurang tahu. Mungkin kalau dari samping ada mobil, ketika lo memutar balik, jadi dia ada pantulan cahaya, kiri kanan ada. Dan seperti NMAX sebelumnya, bahwa ini suspensinya udah pakai kaleng susu. Jadi kalau generasi yang pertama sebelum facelift, dia suspensi kosongan, terus facelift kan. Facelift ada kaleng susu Indomilk ini tugasnya sih untuk memperempuk aja ya. Cuma gue nggak nemu terlalu signifikan tapi lebih empuk gitu. Dan joknya sendiri pun gue ngerasa ada yang hilang dari yang lama. Karena yang lama itu ada jahitan-jahitan eksklusifnya ya. Kalau ini polos gitu aja. Gue nggak tahu kenapa ya Yamaha sedikit mendowngrade kan, mungkin karena faktor biaya mungkin. Nah ini masnya udah minden mobil saya. Dan ini pun karena entry level, perbedaan yang paling signifikan adalah di bagian kunci. Dia nggak keyless ya. Dan ABS pastinya. Dia jadi masih menggunakan CBS. Ya, jadi kalau CBS tuh nggak. Nah kalau ABS kan langsung, kalau lu rem dadak nggak langsung ngiket gitu. Kalau CBS mungkin lebih. Nah mungkin gitulah sensasinya gitu loh. Ya. Jadi pun ini motor terkenal dengan motor selonjor kan. Nah, gue tingginya 180. Mari kita coba apa yang bisa terjadi ketika gue duduk di NMAX ini. Ya. Dengan tinggi gue 180, kaki gue masih agak sedikit nukik begini ya. Jadi nggak bisa sampai lurus banget, bisa. Cuma gue agak mundur dan agak maksa. Posisinya seperti NMAX yang lama. Feel-nya sih nggak terlalu jauh berbeda ya. Cuma mari kita lihat kokpitnya. Di kokpitnya kali ini ada lampu hazard ya, seperti big bike gitu, seperti X-Max. Lampu hazard. Ini klaksonnya. Buset, klaksonnya nggak mau. Ini bukan klakson, maaf. Ini buat nyalain engine-nya, sorry. Nah, jadi begitu. Dan ini klaksonnya, bunyinya masih standar. Oke, kenceng lah, cukup, nggak usah ganti-ganti. Dan kita dapat lampu menu. Ini menu apa dim? Oh menu. Ternyata kita di sini menu ya. Cocoknya di sini sih opini gue ini. Ya masnya baru kembali, presenternya kabur. Gimana ini? Kok jadi saya yang presenterin Pak? Maklum Pak RW jadi. Oh Pak R, ya, oke deh, ya siap deh. Jadi kita review from home. Jadi sorry kalau ada kegiatan-kegiatan berbau rumah ya, karena kita di rumah. Iya betul kan, social distancing. Oke, jadi ini menurut gua harusnya di sini dim ya. Ini sama Yamaha dia kasih ke bagian menu untuk mengganti. Nah, mari kita buka, kita off, kita on. Begini tampilannya ketika on. Sret, nah oke lah, cukup manis. Tapi kita matikan lampu hazard dulu. Di sini ada indikator bensin, udah mau habis bensin. Di sini ada cool and hot. Ya cukup oke. Di sini ada fan belt juga. Tadi kalau fan beltnya kita waktu servis dia juga ada indikator tertentu. Nggak cukup banyak yang bisa kita lihat dari pedometer seperti motor-motor lainnya. Tapi kita di sini dapat buat ngecas, ya kan? Nah, cakep. Di sini ada 12 volt dengan 1 ampere ya di tulisannya tuh. Betul kan?
Oke, di sini ya muat lah buat dompet dan lain-lain nih. Tangan gua bisa sampai masuk semua. Bisa, udah bisa masuk banget ya. Begitulah, Pak. Nonton YouTube dulu ya, Pak. Dan dia juga punya YouTube. Nama YouTube-nya apa, Mas? Nama gua. Nama Apa? gua. Nama gua. Nanti gua tulis di bawah Muhammad Arifin. Oke. Jadi Kan ini lu gak usah ganggu. oke deh, sorry Pak. Jadi ini kita buka. Nah, slot untuk di sininya menurut gua kurang terlalu besar, cukup buat satu handphone aja. Jadi kalau masukin beras, masukin oli belanjaan belum bisa masuk ya, mohon maaf. Dan ini sebelahnya tombol seat ada tombol fuel. Nah, ciluk bahaya kan keluar ini jadi begitulah. Iya gitu loh. Udah gitu doang, Pak. Iya, tapi yang gua bingung itu katalis sama power boom ya di bawah ya. Nah, ini dia. Ini katalis kan kata lu. Kayaknya sih Di bawah knalpot itu yang bulat-bulat. kan ada kayak gitu juga tabung tapi dijadiin kayak semacam power boom. Oh itu dia katalis knalpotnya. Itu nggak tahu ya, mungkin katalis knalpot itu, Pak. Mungkin katalis kali. Ya udahlah. Harusnya pasti ada yang berbeda lah. Terus VVA. Oke, jadi kata presenter kita ini jika Jadi seandainya itu adalah gitu. ya kalau di Ninja itu kips. Jadi di tarikan atas dia ngebum gitu ya, Pak. Kalau ini Oke. namanya sistemnya VV. VVA. Jadi begitu aja, guys. Masih lanjut. Iya masih lanjut saya. Oh iya, itu gimana? RPM atas ketika RPM sudah dibuka cukup besar, Iya. biasanya dia seperti menambah tenaga gitu. Oh, jadi VVA begitu ya. Katanya. Kode RPM tinggi, powernya up gitu. Up. Oke. Jadi beginilah review simple dari gua. Ini entry levelnya di harga 28 juta. Mungkin dengan varian tertingginya selisih ya hampir 1 jutaan ya kata Mas ini tadi. Di tahun awal 2020 Jabodetabek. Iya, by the way tadi ternyata ADV gua lebih mahal sih. ADV lebih mahal. Iya. Per tahunnya berapa ADV? 700 ribuan. 700 ribu. Betul. Masya Allah. Iya, 700 ribuan cuy. 700 ribu ya setahun ya. Jadi motor ini 500 ribu, ADV 700 ribu ya pajak per tahunnya. Dan itu boleh perbandingan buat kalian. Dan next di video gue mungkin gue akan ngebahas ADV ini. Dia udah bore up sampai dengan 180 cc. Oke deh, siap. Oke, thank you yang udah nonton Dikpra Channel. Menurut gue motor ini worth it dengan harga segitu. Gak usah beli yang mahal-mahal, entry level aja udah cukup untuk dipakai harian. Karena fitur-fitur itu tidak terlalu pengaruh untuk ya kalau gue sih motor lebih ngefeel dengan gini ya, kunci gini ya. Ya kalau gue sih ya. Oke, jadi itulah thank you. Oke lah, thank you udah nonton video review gue yang unfaedah ini. Oke, terima kasih.